Salam saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, baiklah kita bersama-sama bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, kembali kami mengucap syukur pada pagi hari ini, di mana kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Tuhan, biarlah kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, biar Engkau berikan pencerahan kepada kami, supaya kami dapat membagikan firman ini kepada setiap kami yang mendengarkannya. Berkati kami semua, persiapkan kami semua Bapa, kuasai kami sampai ke dalam relung hati kami, agar kami dapat melaksanakan dengan tidak kurang suatu apapun, di mana roh Tuhan yang akan menguasai kami semua. Semua ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu saja, di mana kami akan memulainya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada
Baiklah saudara-saudara terkasih, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini terambil dari Efesus 2. Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 10 yang demikian bunyinya. Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Firman Tuhan menjelaskan kepada kita bahwa karena kasih karunia diselamatkan oleh iman. Jadi judul perikopnya adalah semua adalah kasih karunia. Tetapi saya ambil dari ayat 8 sampai dengan 10 dan saya beri tema pada pagi hari ini, diselamatkan oleh iman. Dari 2 Efesus ayat 8 sampai dengan 10. Kita semua ada dalam kasih karunia Tuhan. Semua menjalani kehidupan ini ada karena kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan diberikan kepada kita semua karena Tuhan mengasihi kita semua. Seorang teolog Inggris yang bernama Donald Guthrie mengatakan bahwa kasih karunia Tuhan adalah pemberian Allah kepada manusia, padahal manusia tidak pantas untuk menerimanya. Juga seorang teolog Henry Tyson mengatakan kemurahan Allah yang tidak pantas diterima oleh orang yang layak dihukum. Artinya memang kita layak dihukum karena tidak seharusnya lah kita menerima kasih karunia. Memang kita menerima kasih karunia karena Tuhan saja yang memberikan kepada kita. Karena semua kita adalah orang-orang berdosa yang secara hukum kita seharusnya dihukum, tetapi karena kasih karunia Allah bahkan kita beroleh keselamatan. Yang pertama, ayat yang 8 dikatakan, sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tapi pemberian Allah. Kembali kita diingatkan bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Di dalam Ibrani 11 ayat yang pertama dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Di Ibrani 11 ayat yang pertama dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Artinya kita mengharapkan dari iman kita, dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya kita beriman, kita tidak melihat, tetapi kita percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan memberikan iman percaya kepada kita. Dikatakan mengenai iman di sini, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh Allah. Artinya alam semesta yang telah ada itu adalah ciptaan Allah. Kita mengerti karena kita punya iman. Kalau kita tidak punya iman, kita tidak akan mengerti. Karena iman yang membuat kita percaya. Lalu di ayat yang keempat dikatakan karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Luar biasa, karena iman kita dapat mempercayai Tuhan. Karena iman kita dapat mengerti akan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita kembali kepada Efesus tadi.
Kita semua diselamatkan oleh karena iman kita kepada Tuhan, artinya punya keyakinan yang teguh bahwa beriman kepada Yesus, kita memperoleh keselamatan karena iman itu sendiri. Jadi bukan karena kasih karunia kita diselamatkan, tetapi karena iman. Semua orang percaya diselamatkan, tetapi kita harus punya iman. Kita harus punya kepercayaan yang teguh, sehingga iman percaya kita ditambah-tambahkan terus, sehingga kita punya keyakinan kepada Tuhan. Seperti dikatakan di Efesus 2 ayat 1-3 saya bacakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di bawah hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai seperti mereka yang lain. Artinya kita dimurkai oleh Tuhan. Karena apa? Karena iman percaya. Kasih karunia diberikan kepada kita bukan untuk menyelamatkan kita, tetapi iman yang ada pada diri kita. Kita dapat diselamatkan oleh Tuhan karena kasih karunia Tuhan. Semua kita dimurkai, tetapi kasih karunia seperti dikuduskan, disucikan, dilayakkan kita sehingga beroleh keselamatan yang dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi kembali kita diajar bahwa kita tadinya tidak layak untuk menerima kasih karunia dari Tuhan. Tetapi karena iman percaya, karena iman yang ada di dalam kita, Roh Kudus yang diberikan Tuhan kepada kita, sehingga iman percaya terus ditambahkan oleh Tuhan. Terus kita memahami firman dengan jalan mendalami firman Tuhan, membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, sehingga iman percaya kita terus diteguhkan, sehingga kita percaya kasih karunia yang dari Tuhan itu menjadikan jalan selamat bagi kita. Seperti di ayat 8 tadi, sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi kasih karunia yang telah ada di dalam dunia ini, yang Tuhan berikan kepada semua umat manusia. Umat manusia tidak bisa selamat tanpa punya iman. Jadi kita belajar di sini bahwa iman kita harus terus diperteguh, terus ditambahkan dengan iman percaya melalui pemahaman, melalui pembelajaran dengan firman-firman Tuhan yang menguatkan kita, sehingga kita terus diteguhkan, sehingga kita percaya bukan kasih karunia kita beroleh selamat, tetapi karena iman percaya. Keteguhan iman kita membuat kita menikmati kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Karena kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Semua kita hidup di dalam dunia ini, itu karena kasih karunia Tuhan. Seperti dunia ini adalah ciptaan Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan diberikan kepada umat manusia. Untuk apa? Untuk kita memperoleh jalan selamat. Tetapi kita harus mempunyai iman percaya yang teguh kepada Tuhan. Yang kedua, di ayat yang ke-9 dikatakan, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jangan ada yang memegahkan diri. Artinya apa? Kita tidak boleh jadi orang yang sombong. Artinya apa? Tuhan murka terhadap orang yang sombong. Apalagi orang yang miskin ya. Udah miskin, sombong lagi. Tuhan bertambah murka. Tidak ada yang dapat dibanggakan dari kita atau menjadi sombong. Karena kembali Tuhan ingatkan, kita ada dalam kasih karunia Tuhan. Semua adalah pemberian Tuhan. Jadi apa yang ada pada kita, itu karena perkenanan Tuhan kepada kita saja. Karena karunia Tuhan kepada kita. Semua adalah atas kehendak Tuhan. Apa yang ada pada kita, itu adalah pemberian Tuhan. Itu karena Tuhan berkenan kepada kita, kepada pekerjaan kita, kepada bisnis atau usaha kita, kepada kepunyaan kekayaan kita. Apa yang kita punya, itu karena perkenanan Tuhan kepada kita.
Kita diberi talenta oleh Tuhan, kita diberi kemampuan oleh Tuhan. Itu adalah yang Tuhan berikan kepercayaan kepada kita. Artinya Tuhan mempercayakan semuanya kepada kita, memberikannya kepada kita untuk kita percaya, untuk kita pegang semua di dalam keyakinan. Artinya Tuhan mempercayakan apa yang ada pada kita untuk kita kelola menjadi berkat untuk sesama kita. Artinya apa? Tuhan memberikan harta, Tuhan memberikan kekayaan, bukan untuk kita sombong, tetapi untuk kita membaginya terhadap sesama kita. Kita mengembalikannya terutama untuk kemuliaan Tuhan. Jadi melalui pekerjaan kita, nama Tuhan dimuliakan. Melalui bisnis kita, nama Tuhan dimuliakan. Jadi apa yang ada pada kita itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Jangan kita menjadi sombong dengan kekayaan kita karena Tuhan percaya kepada kita, tetapi juga janganlah kita menjadi iri hati terhadap orang yang berhasil, lebih berhasil daripada kita, karena Tuhan memberi sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Artinya bila hanya punya satu talenta, biarlah kita mengucap syukur dengan satu talenta yang Tuhan berikan. Jangan kita menjadi iri hati yang mempunyai talenta lebih dari satu, karena itu perkenanan Tuhan kepada setiap orang berbeda-beda. Setiap orang pun punya karakter yang berbeda. Tuhan memberikan berkat-berkat yang berlainan. Jadi kita tidak bisa iri dan kita tidak bisa sombong. Karena apa? Karena Tuhan memberikan sesuai dengan kemampuan kita. Karena Tuhan tahu kemampuan kita. Baiklah, setiap apa yang ada pada kita bisa mengucap syukur atas apa yang Tuhan berikan kepada kita. Karena kasih karunia Tuhan, kasih itu begitu besar yang dilimpahkan kepada kita. Karena percaya kita kepada Tuhan, sehingga Tuhan kembali mempercayakan kepada kita. Artinya apa? Kita tidak dapat mencapai kehendak Tuhan menurut kekuatan kita sendiri. Itu Tuhan berikan kasih karunia kepada kita untuk apa? Untuk kita datang kepada Tuhan dengan iman dan percaya. Sehingga kalau kita sombong, kita tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Artinya apa? Semua diberikan oleh Tuhan. Kita baca di Efesus yang kedua ayat 4-5 yang demikian bunyinya. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Kembali diingatkan, kasih karunia kita diselamatkan. Karena kita adalah orang yang telah mati, dosa-dosa kita telah dimatikan oleh Tuhan, dan kita dilayakkan oleh Tuhan untuk mendapat kasih karunia. Begitu besar kasih Tuhan terhadap dunia ini. Kalau kita baca di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16, Yohanes 3 ayat yang ke-16 demikian bunyinya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita diingatkan kepada Tuhan bahwa kita diberikan kasih karunia. Untuk apa? Untuk mendapatkan hidup yang kekal. Jadi semua keadaan yang pada saat ini ada pada kita, itu karena kasih karunia Tuhan. Itu karena kasih Tuhan kepada kita begitu besar. Untuk itu kita tidak bisa memegahkan diri atau menyombongkan diri dari diri kita. Karena apalah yang ada pada kita. Kita adalah tidak layak. Seperti dikatakan tadi oleh seorang teolog Inggris yang dikatakan, kemurahan Allah tidak pantas diterima oleh orang yang layak dihukum. Sebetulnya kita layak dihukum, tetapi kasih karunia Tuhan yang melayakkan kita. Artinya kita diangkat, disucikan, dan dikuduskan sehingga kita layak di hadapan Tuhan. Bahkan kita diselamatkan oleh iman percaya. Iman yang ada pada kita itu kita
tumbuh kembangkan, sehingga terus bertambah dan bertambah, sehingga kita layak untuk mendapat keselamatan dari Tuhan. Kita diselamatkan oleh kasih karunia yang Tuhan berikan. Seperti di ayat tadi dikatakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat-Nya, oleh kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkan kepada kita. Luar biasa, kita dilimpahkan berkat-berkat dari Tuhan, sehingga apa? Kita diberikan kelimpahan oleh Tuhan untuk menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Kesalahan-kesalahan kita mati kita oleh kesalahan-kesalahan kita dan dibangkitkan oleh kasih Kristus, karunia Kristus yang ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga kasih karunia itu diberikan kepada kita. Selanjutnya yang ketiga, supaya kita hidup di dalam Tuhan. Karena ayat yang ke-10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Karena kita ini buatan Allah. Karena kita direncanakan oleh Allah, seperti di Yesaya 55 ayat 8 dan 9, saya bacakan. Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Memang kalau kita melihat rancangan-rancangan Tuhan, karena kita ini buatan Allah, dirancang oleh Allah, di dalam rencana Allah, di dalam rancangan Allah. Sehingga kita ini diberikan kasih karunia oleh Tuhan, sehingga kita diselamatkan. Untuk dapat selamat, kita dirancang, direncanakan oleh Tuhan. Untuk apa? Melakukan perbuatan-perbuatan baik. Perbuatan-perbuatan baik adalah perbuatan-perbuatan yang berkenan kepada Tuhan. Artinya perbuatan baik belum tentu berkenan kepada Tuhan, tetapi perbuatan-perbuatan baik yang Tuhan berikan kepada kita adalah itu perkenanan Tuhan. Tuhan berikan kepada kita supaya kita berkenan kepada Tuhan. Oleh karena rancangan Tuhan, semua kita adalah orang percaya ada dalam rancangan Tuhan. Memang rencana hidup kita kadang-kadang tidak kita mengerti. Karena apa? Karena ada rancangan Tuhan di situ. Untuk itulah kita belajar dari firman ini bahwa kita semua ada dalam rencana Tuhan, bahwa kita semua ada dalam rancangan Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Di dalam Yeremia 1 ayat 5 demikian berbunyinya, saya bacakan. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Luar biasa saudara ya. Kita telah ditetapkan. Jadi sebelum kita lahir, Tuhan sudah rancang. Sebelum lahir, kita sudah panggil. Kadang-kadang memang kita melarikan diri dari panggilan Tuhan. Kadang-kadang kita seperti melalaikan panggilan Tuhan. Kita seperti meninggalkan panggilan Tuhan. Tetapi Tuhan selalu ingatkan melalui diri kita, melalui Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Untuk kita terus diingatkan oleh Tuhan. Untuk kembali di dalam hidup di dalamnya, supaya hidup di dalam Kristus, hidup dalam kasih karunia, sehingga kita diselamatkan karena iman percaya kita. Karena jalan pikiran kita terbatas, kadang-kadang memang jalan pikiran kita terbatas, itulah yang terkadang membatasi kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita.
Nah, firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa kita serahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan seperti supaya kita mengerti apa yang Tuhan kehendaki di dalam kita. Untuk kita tidak meninggalkan rancangan Tuhan, untuk kita tidak keluar dari track yang Tuhan siapkan, jalur yang Tuhan siapkan di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak lari ke kanan atau ke kiri, tetapi memandang terus kepada Tuhan, di mana Tuhan ada di depan kita, di mana Tuhan terus akan menuntun jalan kita, seperti bangsa Israel setelah keluar dari Mesir, terus dituntun oleh Tuhan, terus dipimpin oleh Tuhan. Demikian pun kehidupan kita hari pas hari, terus dipimpin oleh Tuhan, supaya kita ada dalam rancangan Tuhan. Di ayat yang ke-6 dan ke-7 saya bacakan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Jadi Tuhan ingatkan bahwa kita diberikan rancangan yang luar biasa di dalam Tuhan, diberikan kelimpahan yang luar biasa di dalam Tuhan, sehingga kita ada di dalamnya, sehingga kita ada di dalam kasih karunia. Kita tidak lari atau kita tidak melenceng ke kanan atau ke kiri, tetapi kita memandang kepada Tuhan, di mana di situ ada jalan Tuhan yang memimpin hidup kita, sehingga hidup kita sesuai dengan rancangan Tuhan, sehingga hidup kita sesuai dengan rencana Tuhan, sehingga sesuai tema yang tadi saya katakan, kita diselamatkan oleh iman percaya kita. Biarlah melalui iman percaya kita diselamatkan, karena kasih karunia telah diberikan kepada kita. Bahwa kasih karunia yang diberikan kepada dunia ini bukan hanya untuk kita saja, tetapi untuk semua kita yang ada di dalam dunia ini. Kalau kita sebagai orang percaya, kita mengerti bahwa iman percaya kita akan menyelamatkan kita. Tetapi marilah kita ingatkan saudara-saudara kita yang belum di dalam Tuhan untuk menikmati Tuhan sebagaimana kasih karunia yang diberikan kepada kita, sehingga iman percaya kita terus akan ditumbuhkan melalui Roh Kudus yang di dalam diri kita. Terus kita akan belajar, terus kita akan mengerti kehendak Allah untuk menggenapi kehidupan ini, untuk terus sesuai dengan keinginan Tuhan, bukan keinginan hati kita. Biarlah melalui firman ini kita belajar terus bahwa kasih karunia yang Tuhan berikan menjadi kekuatan bagi kita. Kasih karunia yang Tuhan berikan menjadi ucapan syukur yang selalu terus kita bawa, sehingga iman percaya kita terus akan bertumbuh, dan iman percaya kita terus akan berkembang, bertumbuh, sehingga terus kita mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Biarlah melalui firman ini kita belajar terus memahami arti firman ini lebih dalam lagi. Maksud dari keinginan hati Tuhan terhadap diri kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ku dapat jalani
Baiklah saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kami tutup, saya ingatkan kembali untuk kita dapat membawa persembahan kita di hadapan Tuhan untuk nanti kita akan berikan setelah kita dapat berkumpul, atau bisa disetorkan langsung ke rekening bendara kita Ibu Ratna, langsung ke rekening kita setorkan. Atau kalau enggak, nanti begitu kita datang berkumpul, kita berikan pada saat kita beribadah secara ragawi atau berkumpul bersama-sama. Baiklah saudara-saudara, kita akan tutup ibadah ini dan saya akan mendoakan untuk persembahan kita dan penutup. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kembali kami mengucap syukur atas firman yang telah disampaikan. Tuhan, biarlah firman ini Kau meteraikan di setiap hati kami, supaya kami mengerti ada maksud Tuhan di dalam setiap firman yang diberikan. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur atas ibadah yang telah terselenggara pada pagi hari ini. Tuhan, juga kami berdoa untuk Bapak Gembala. Biarlah Engkau berkati terus Bapak Gembala sebagai Bapak Gembala, sebagai pengayom bagi kami semua domba-dombanya Jemaat GGP Kanaan Tuhan. Terima kasih, juga terus berkati Tuhan, serta terus ada dalam kasih karunia Tuhan hari lepas hari, untuk Ia terus dapat memimpin kepada kami semua sebagai jemaat GGP Kanaan. Terima kasih Bapa, Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, juga kami akan memberikan sebagian berkat yang telah kami terima. Biarlah akan kami berikan kepadamu Tuhan, biarlah berkati kami, juga tangan-tangan yang akan memberikan Engkau berkati, biar Engkau kembalikan dengan berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, juga untuk tangan-tangan yang mengelola ini Tuhan, biarlah Engkau berkati sehingga ini untuk kebesaran nama-Mu saja. Terima kasih Bapa, biarlah kiranya kasih karunia dan berkat-berkat Tuhan menyertai kita semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi ke engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan Yesus memberkati.